Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, para bapak, para ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah, malam hari ini diperjumpakan dalam kajian rutin ya, sebulan sekali, yaitu membaca, mempelajari hadis-hadis Al-Arba'in Nawawiyah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kitab yang sangat populer sekali. Dan tak lupa kita juga sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kita ini hidup di tengah-tengah kesibukan manusia, sibuk berdagang. Mudah-mudahan kita masuk dalam firman Allah taala, rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Orang-orang yang mereka tidak tersibukkan, tidak terlalaikan dengan perniagaan, dengan transaksi-transaksi jual beli, tidak terlalaikan. Itu semuanya tidak melalaikan dia dari mengingat Allah, dari salat, kemudian juga dari zakat. Alhamdulillah ya. Walaupun bisa jadi di sini ada beberapa tingkatan, ada yang sifatnya terlalaikan sampai derajat haram apabila perniagaan, perdagangan membuat kita lupa sholat jamaah, lupa kewajiban-kewajiban lainnya. Maka ini termasuk hal yang melalaikan sampai berderajat haram. Ada yang sifatnya tidak sampai diharamkan tapi makruh ya, yang sifatnya lalai, tidak melakukan perkara-perkara amalan-amalan yang mustahab, yang sunnah ya, yang sunnah. Wallahu a'lam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan lalu kita sudah membaca separuh sekaligus penjelasannya, hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25 baru separuhnya. Insyaallah akan kita selesaikan pada malam hari ini, yang mana hadis ini berkenaan dengan sekelompok orang-orang miskin yang mereka sedih mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mengadu bukan karena tidak tercukupi kebutuhan pokoknya, bukan, tapi merasa sedih karena apa? Mereka disalib oleh orang-orang kaya dalam hal masalah mendulang pahala.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan penghibur sekaligus solusi. Ya. Solusi, ada amalan-amalan yang sifatnya bisa dijadikan sebagai perimbangan atau bahkan sebagai ganti sedekah. Ya, sehingga bisa mengejar siapa? Ya, orang-orang kaya di dalam mendulang pahala. Ya. Dari mulai bertasbih, kemudian bertakbir, kemudian tahmid, kemudian tahlil. Nah, kemudian kita sekarang lanjutkan yang poin berikutnya. Nabi bersabda, wa amrun bil ma'rufi shadaqatun. Menyuruh manusia, memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, ini juga termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Ma'ruf secara syar'i dan juga ma'ruf secara adat kebiasaan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Untuk memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf ini dibutuhkan beberapa bekal. Yang pertama, harus betul-betul mengilmui bahwa yang dia perintahkan itu betul-betul ma'ruf. Betul-betul ma'ruf. Mengajak manusia kepada kebaikan, betul-betul kebaikan ini memang apa? Diperintahkan, ada dasarnya dalam syariat Islam. Ya. Berarti butuh belajar. Ya. Karena bisa jadi apa? Ngajak manusia pada satu amalan ternyata tidak ada landasannya. Bahkan ya, kalau tidak ada landasannya, yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Nabi tidak pernah memerintahkannya. Nabi tidak ada atau tidak menyetujui, takrir istilahnya. Dan juga para sahabat tidak pernah melakukannya. Generasi tabi'in tidak pernah melakukannya. Generasi tabi'ut tabi'in tidak pula pernah melakukannya. Ya. Kemudian kok ada sekelompok orang mengajak-ngajak untuk mengamalkan amalan tersebut. Ya. Ini berarti bukan termasuk hal yang ma'ruf. Ya, banyak hal insyaallah jadi dengan semua tahu ya. Praktek-praktek amaliyah yang ada di sekitar kita, di masyarakat kita. Ya, ngajak-ngajak, ngundang-ngundang, nonton nggih. Ya, napa nggih? Ya, pokoknya acara-acara yang semacam itu. Ya. Ini sebenarnya bukan amar ma'ruf, tapi malah amar mungkar. Begitu ya. Amar mungkar, ya. Saya berbicara seperti ini ya karena jenengan semua sudah tahu. Ya. Apakah yang seperti ini akan berbuah pahala? Bukan sedekah, malah kebalikannya. Malah menanam dosa. Ya, menanam dosa. Ya. Sekian banyak amalan-amalan tambahan ya, yang mana manusia mereka sangat bersemangat sekali. Tapi ketika diajak kepada amalan yang jelas-jelas itu ada dasarnya, malas-malasan, enggan. Seperti apa? Sholat berjamaah di masjid. Kan malas-malasan. Ya sebagian tempat saja atau sebagian sholat saja mereka semangat. Kayak maghrib, isya sudah mundur atau maju ya, maju jamaahnya. Ya. Subuh ya makin maju. Ya.
Tapi ketika diajak kepada perkara-perkara yang tidak ada landasannya, semangatnya bukan main. Semangatnya bukan main. Ya. Kemudian bekal yang kedua, ya, bagi orang yang memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, harus betul-betul mengetahui orang yang diperintahkan itu memang meninggalkan yang ma'ruf. Betul-betul dia meninggalkan yang ma'ruf. Makanya kita ajak, kita perintah, kita suruh dengan cara yang hikmah, yang bijak. Lah kalau kita tidak tahu orang tersebut meninggalkan apa enggak meninggalkan yang ma'ruf ya. Ya, kalau kita bingung, maka kita tanya dulu. Ya, ini satu contoh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah Jumat, kan ada orang masuk masjid. Ya. Langsung duduk. Ya. Nabi tanya, karena Nabi tidak begitu perhatian kan. Ya. As-sholaita, apakah anda sudah sholat 2 rakaat, maksudnya tahiyatul masjid? Ditanya dulu kan begitu. Dia bilang belum. Ya sudah, sekarang sholatlah 2 rakaat, lakukan secara ringan. Nabi bertanya dulu, as-sholaita, tidak langsung irka, sholatlah kamu 2 rakaat. Ya. Tidak, kenapa? Karena agak ragu. Ya, sama ketika kita mau amar ma'ruf, perintahkan manusia, ya, maka hendaknya bertanya dulu ketika kita tidak tahu apakah dia meninggalkan yang ma'ruf atau tidak. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan merasa malu atau dibikin malu. Ya. Coba kalau seandainya ada seorang masuk masjid, Mas, sholat dulu 2 rakaat. Loh, tadi saya sudah. Oh ya, maaf. Kan ya kita walaupun maaf ya diterima, tapi kan ya agak malu kan begitu. Ya kan? Malu. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan cara yang hikmah juga. Ya. Perkataan yang lembut. Ya. Bahasa dipilih. Kalau kita mau menyuruh ya, atau mengajak orang tua dengan anak-anak kan beda. Ya. Kemudian wa nahyun an munkarin shadaqatun. Menghalangi, mencegah manusia dari kemungkaran, ini juga termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Ya. Ini juga butuh beberapa bekal atau syarat. Sebagaimana tadi, ketika kita mau mengajak manusia kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, butuh 2 syarat. Yang sini ini juga butuh tambah 1 lagi, menjadi 3. Yang pertama, harus betul-betul tahu bahwasanya orang tersebut, ya, atau harus betul-betul tahu bahwasanya itu adalah suatu kemungkaran yang hendak dia halangi atau dia cegah. Ya. Ya, bisa jadi ini juga banyak orang-orang kadang-kadang apa? Ya mungkin menyepelekan atau meremehkan atau jahil terhadap sunnah. Ya. Ngapain kamu seperti ini? Ya, pakailah baju celana yang umum saja, kan begitu. Jangan tinggi-tinggi, jangan cingkrang-cingkrang. Ya. Justru malah dia apa? Apa namanya? Menghalangi, melarang dari yang ma'ruf. Ya. Itu karena apa? Karena kejahilan. Ya, karena kejahilan. Kemudian kita harus betul-betul tahu bahwasanya ini adalah satu kemungkaran yang disepakati. Artinya apa? Ya, bukan khilaf. Ya. Bukan khilaf yang mu'tabar. Ya. Contoh masalah-masalah yang menjadi perselisihan yang kita tidak boleh mengingkarinya, tapi kalau membahas boleh. Ya. Contoh misalkan
eh, duduk, posisi duduk tahiyat akhir untuk sholatnya hanya 2 rakaat. Ya mau diistilahkan tahiyat akhir atau tahiyat hanya 1 tahiyat ya silahkan. Ya. Kok misalkan dia, Mas, kok duduknya tawarruk? Ya, pendapat kita iftiros. Atau Mas, kok duduknya iftiros? Kalau kita bermadhab Syafi'i, kenapa nggak duduk tawarruk? Seolah kita menghalangi ini tidak boleh. Makanya harus betul-betul mengetahui, ya ini betul-betul apa mungkar. Ya. Diingkari. Ya. Khawatirnya kalau kita nggak mengilmui terlebih dahulu, ternyata bukannya mungkar, bukan hal yang mungkar, kita malu sendiri. Kita malu sendiri. Ya. Kemudian juga masalah ini juga termasuk perselisihan, di mana aurat wanita, termasuk pula sebagian ulama mereka mengatakan apa, menutup wajah bagi wanita yang masih produktif, ya bukan wanita tua, ya. Kan sebagian mengatakan itu wajib, ya. Kalau kita baca argumennya kuat juga, Pak, kuat juga. Tapi juga ya ada ulama yang mereka berpendapat tidak wajib, mereka juga punya argumen. Nah, semacam seperti ini kita tidak boleh mengingkari. Ya, kalau melihat ibu-ibu muda atau para akhwat mereka tidak bercadar. Tapi kalau mau membahas tidak apa-apa. Maksudnya apa? Ya berdiskusi dengan cara hikmah tidak masalah. Kalau kita memang berpendapat wajibnya wanita menutup muka, bercadar. Ya. Demikian pula Pak, kalau kita ya tidak sependapat dengan kunut subuh. Ya, apakah kita ingkari Pak? Ini termasuk khilaf yang kuat Pak ya. Ulama-ulama besar Syafi'iyah mereka ya berpendapat ini disyariatkan, cuma tidak wajib. Ya. Yang parahnya, wong ini bukan sesuatu yang wajib. Ya. Tapi kenapa dilakukan terus menerus? Bagi yang tidak melakukannya, kenapa divonis bukan ahlu sunnah, kan begitu. Ya kan mengherankan. Bahkan ada yang mengatakan ciri-ciri ahlu sunnah bukan di dunia ya, ya di Indonesia. Ya ciri-cirinya melakukan kunut subuh. Jadi kan nggak kunut subuh berarti bukan ahlu sunnah ya, menurut versi mereka. Ya jadi membatasi pada hal-hal yang sebenarnya itu apa? Kalau diteliti itu dasarnya kurang kuat. Ya. Kemudian bekal berikutnya kita harus mengetahui bahwasanya betul-betul orang tadi itu terjatuh dalam kemungkaran. Ya. Kita contohkan misalkan apa? Seorang muslim siang hari bulan Ramadan makan minum, ya di terminal atau di pom bensin, ya atau mungkin di Masjidil Haram. Wah ini mungkar ini. Harus saya tegur. Ya, tunggu dulu Mas. Betul memang makan minum siang hari bulan Ramadan merupakan kemungkaran, tapi bagi siapa? Kan begitu. Tidak semua orang yang makan minum di siang hari bulan Ramadan kemudian apa melakukan yang mungkar. Bisa jadi dia musafir, kan begitu. Kita ingkari, malu sendiri dulu. Saya musafir Mas, kenapa? Oh maaf, kan begitu ya. Kita jurus kita paling maaf, kan begitu ya. Ya saya kira, wah gimana? Kalau dia keren lagi kita tambah malu lagi. Kira-kira gimana? Tanya dulu dong, kan begitu. Ya. Atau bisa jadi apa dia sakit. Ya, sehingga apa? Ada keringanan untuk tidak berpuasa. Ya. Kemudian syarat atau bekal berikutnya kita harus betul-betul
yakin atau paling tidak prasangka kuat, orang yang kita halangi ini, yang kita cegah dari kemungkaran ini, ya, tidak sampai berpindah melakukan kemungkaran yang lebih besar. Kalau sampai melakukan, atau prediksi kita, dia ketika kita halangi, kita cegah dari kemungkaran ini, malah membabi buta melakukan kemungkaran, dosa yang lebih besar, maka dalam kondisi seperti ini kita tidak perlu mengingkari kemungkaran tersebut. Ya. Misalkan kalau kita melihat ada para pemuda yang mabuk-mabukan, ya, tapi sudah parah mereka, ya, sudah mau tidur, sudah mau ngabruk gitu, ya, jangan kita ingkari, Pak. Bisa jadi kalau diingkari malah dia marah, bangun, ya, malah apa? Bisa jadi apa? Memukul, ya. Bisa jadi apa? Dia nggak sadar kalau yang dipakai alat memukul adalah botol yang pecah atau bahkan mungkin gelati. Dia pikir mungkin apa, kayu, ternyata samurai. Ini kan kemungkinannya lebih besar, bisa jadi malah membunuh, ya. Ini pernah terjadi dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika jalan bareng bersama beberapa muridnya. Ya, waktu itu tentara Tatar menguasai, ya, beberapa wilayah Syam. Mereka lagi mabuk-mabukan. Syekhul Islam melewati mereka, tapi nggak mengingkari. Kemudian ditanya sama muridnya, kenapa anda nggak mengingkari kemungkaran tersebut, wahai Syekh? Dia mengatakan, kalau saya ingkari bisa jadi dia akan bangkit, bangun, kemudian menuju ke perkampungan kaum muslimin, masuk ke rumah-rumah mereka, melakukan perbuatan, ya, menjarah, membunuh, memperkosa dan seterusnya. Kan kemungkarannya lebih besar. Dibiarkan dia mabuk, ini lebih ringan. Ya. Ini ada beberapa keadaan, Pak. Ini keadaan yang pertama, kalau seperti ini maka kita tidak boleh mengingkarinya. Kemudian berikutnya, kita punya prediksi kuat, kalau kita tegur, kita ingkari, dia akan meninggalkan kemungkaran tersebut, maka dalam kondisi seperti ini wajib kita ingkari. Sekali lagi, ini kalau kita, ya, dalam masalah ini masih berderajat iman yang kuat, Pak, ya, bukan wadzalika adaful iman. Ya, yang mana, Pak? Kondisi iman yang lemah dalam masalah ini ketika kita mendapati kemungkaran, ya, hanya dengan hati kita, ya, kita lagi posisi yang lemah dalam hal ini, bukan secara keseluruhan. Ya. Misalkan apa, anak kita atau orang-orang yang mampu kita kuasai, atau teman kita, ya, kita tegur, ya, dia berhenti, alhamdulillah. Ya. Atau kita ingkari, nantinya apa, akan mengurangi kemungkaran tersebut, ya, mengurangi kemungkaran tersebut, maka hukumnya wajib untuk diingkari. Berikutnya, bimbang. Kalau kita ingkari, ya, bisa jadi dia akan pindah ke kemungkaran yang sama. Ya, misalkan apa, kita larang catur karena caturnya berjudi, nanti ganti pakai remi, kartu remi, ya, bangga berjudi. Kan sama saja, tapi tetap kita ingkari. Kenapa? Dengan adanya perpindahan tempat, ya, atau adanya teguran, bisa jadi akan memberikan efek, ya, satu hari dia akan meninggalkan kemungkaran tersebut, ya. Makanya apa? Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ya. Jangan kamu cela Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Khawatirnya mereka itu malah justru akan mencela, menghina Allah Subhanahu wa taala. Ini kan akan berpindah kepada kemungkaran yang lebih besar. Ini sebagai dalil yang pertama tadi. Jangan sampai apa, ketika kita punya prediksi dia akan melakukan kemungkaran yang lebih besar, ketika kita ingkari, ya sudah, jangan kita ingkari. Dalilnya adalah ini. Ya.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadisnya wa fi but'i ahadikum shadaqatun, dan pada anggota atau organ tubuh kalian yang khusus itu ada sedekah. Maksudnya apa ini? Ya, terjemahnya apa di situ? Pada kemaluan kalian ada sedekah. Wah, tambah heran lagi nih para sahabat. Tapi bahasa Arabnya di sini perhatikan, but'i ahadikum. But itu kan anggota, organ khusus. Maksudnya apa? Pada kemaluan kalian itu ada sedekah. Ya. Para sahabat langsung bertanya, Pak, kenapa? Ya kondisinya memang terheran-heran, Pak, harus ditanyakan. Tidak ngempet, apa ya? Tidak malu-malu, ya ditanyakan. Ya. Jangan sampai kita ketika Pak mendapati keganjalan, kok kemudian nggak bertanya. Ya harus bertanya, jangan malu-malu. Ya. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasul, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah salah satu di antara kita ini, maksudnya apakah kita ini kalau menunaikan syahwat ya akan membuahkan pahala, ya, akan menghasilkan pahala. Apakah kalau kita menunaikan syahwat kita, ya, maksudnya syahwat mengumpuli istri, ya, dengan menunaikan syahwat tersebut akan mendapatkan pahala? Ya, ini memang apa harus ditanyakan oleh para sahabat. Mereka betul-betul menanyakan sesuatu yang penting, perlu untuk ditanyakan. Ya. Apa yang tidak pernah mereka tanyakan dalam urusan agama waktu itu, ya, berarti tidak perlu kita tanyakan. Ini dalam urusan agama ya. Adapun dalam urusan dunia yang ini hubungannya nanti ini boleh nggak, tidak ada masalah. Tapi dalam urusan agama yang tidak pernah ditanya oleh para sahabat, maka hendaknya kita tidak perlu menanyakannya. Ya. Ini biasanya tentang masalah membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang arasy-Nya dan begitu. Kemudian tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Ya. Apakah para sahabat pernah bertanya, kalau begitu apakah nanti arasy-Nya beberapa saat vakum? Ya, kan namanya dunia itu kan bergiliran, Pak, ya, sepertiganya di akhir malam itu. Padahal para sahabat tidak pernah menanyakan. Akhirnya kita ikut-ikutan membahas. Karena apa? Sudah ada orang yang membahas masalah itu. Bagi ahli ilmu, para ustadz, ya terpaksa harus menjelaskan. Kenapa? Kalau nggak dijelaskan, nanti ada orang yang menyangkut masalah itu, jamaah bingung. Andai kata belum pernah, tidak ada yang mencuatkan kaum muslimin sekarang ini, umat-umat belakang ini, maka kita tidak perlu menanyakan, nggak bahas masalah itu. Kenapa tidak pernah dibahas oleh para sahabat? Sama seperti kebersamaan Allah dengan makhluk, maksudnya apa? Para sahabat nggak pernah tanya. Ya, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wah, kalau begitu, ya itulah orang-orang belakangan. Ya, setelah kurun tiga generasi terbaik tadi. Akhirnya para ulama ya harus menjelaskan. Kenapa? Karena mereka yang mendahului. Akhirnya harus dijelaskan. Ya terus kita pun akhirnya juga menyinggung.
Kalau nggak disinggung nanti ada orang mengatakan seperti ini, jamaah tahu belum ditanyakan bingung. Ya. Jawabannya kan mudah Pak ya. Namanya kebersamaan tidak mesti zatnya itu harus mendekat dengan kita. Ya. Coba kalau kita berjalan-jalan siang hari, kamu jangan khawatir kedinginan ya, matahari bersama kita kan begitu. Khawatir takut dingin padahal anginnya cerah. Jangan pakai jaket biar kena panas matahari. Jangan khawatir, nanti kamu akan sehat. Mendapatkan vitamin D. Kenapa? Matahari bersama kita. Apakah mataharinya turun? Mendekat kepada kita? Kan tidak. Tetap pada posisinya. Tapi kita katakan matahari bersama kita. Itu makhluk dengan makhluk. Ya. Sama misalnya kita berjalan-jalan di tepi pantai. Berapa kilo pun kita berjalan, lautan bersama dengan kita. Ya kenapa ya lautan begitu sangat ya luasnya. Itu antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana dengan Khalik? Ya. Yang mana apa? Meliputi segala sesuatu. Mengilmu kita, penglihatannya, pendengarannya serba sempurna. Tidak ada yang gaib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pertanyaan para sahabat di sini ya, apakah menunaikan syahwat ya, ini juga termasuk sedekah mendapatkan pahala? Ya. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi buti ahadikum shadaqatun, pada kemaluan kalian ada sedekah. Oh, berarti kan ini yang dimaksud. Ya. Qala, maka Nabi mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun? Ya. Bagaimana pendapat kalian? Ya. Seandainya syahwat tersebut dilampiaskan pada tempat pasangan yang haram, maksudnya apa? Bukan istrinya atau bukan budaknya. Bukankah dia akan mendapatkan dosa? Ya, ini jawaban yang sangat memuaskan sekali. Gitu. Ya. Maka kemudian Nabi mengatakan, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian pula kalau syahwat tersebut diletakkan, ditunaikan, dilampiaskan pada tempat yang halal, pasangannya halal, ya, maka akan mendapatkan pahala. Zahir hadis ini, dan ini yang benar, ya, walaupun tidak ada niatan, Pak, tidak ada niatan, misalkan mencari ridho Allah, meniatkan mendapatkan pahala. Ya, ketika dia hendak menunaikan syahwatnya, ya sekedar ya sudah jadwalnya kan gitu, memang ingin menunaikan syahwat, ya, tetap dia mendapatkan pahala. Ini termasuk sedekah, ya. Sedekah, walaupun cuma sebatas yang menunaikan syahwat, dan juga apa, supaya ya, keluarganya, istrinya juga bisa tertunaikan syahwatnya. Ini biasa dalam ilmu usul fiqh, ya, dikatakan sebagai qiyas, ya, qiyasul aksi, kebalikannya. Ya, kalau di tempat yang haram itu dosa, berarti ketika di tempatnya halal berpahala. Ya, demikian. Dan memang qiyas itu ya termasuk sumber hukum dalam Islam yang keempat. Ya, Al-Qur'an, hadis atau sunnah, ijma, kemudian qiyas. Ya. Walaupun sebagian ulama mereka mengingkari, tapi sebenarnya secara praktek ya itu dikatakan sebagai qiyas. Satu contoh, Pak, namanya qiyas itu kan
ilhaqu syai', ya, sesuatu itu hukumnya disertakan, digabungkan, disampaikan dengan sesuatu yang sudah jelas warid hukumnya karena ada kesamaan illah sebab. Ya. Zaman Nabi SAW namanya khomer waktu itu perasan anggur atau kurma yang difermentasi, Pak. Tapi tidak sembarang fermentasi, ada caranya. Saya tidak tahu. Yaitu mereka-mereka yang biasa bikin khomer, ya. Tidak sekedar dibiarkan basi, wah ini berarti bukan. Ya enggak. Ada caranya tersendiri kan begitu. Ya. Andai kata tidak ada qiyas, maka sekarang kalau ada orang yang misalkan minum ya alkohol, ya boleh berarti. Boleh, kenapa? Bukan khomer. Ya. Tapi karena ada kesamaan illah, ya, efeknya itu sama. Apa itu? Menghilangkan akal, menutupi akal, ya, sehingga mungkin menjadi apa? Gila atau bahkan tak sadarkan diri, ya. Maka walaupun itu tidak terbuat dari perasan anggur, perasan kurma, ya hukumnya sama dengan khamr, ya. Segala yang memabukkan haram sedikit maupun banyak. Karena memabukkannya tetap dianggap haram, walaupun itu serbuk, walaupun itu asap, ya, walaupun itu gas, walaupun itu makanan padat, ya, pil koplo, ya, oplosan nggak tahu, ya, heroin, ya, sabu-sabu, ya, narkoba, narkotika, ganja, ekstasi dan berbagai macam jenisnya, ya, saya tidak paham. Karena apa? Fungsinya sama dengan khamr zaman Nabi, maka hukumnya sama dengan khamr. Ya, ini namanya qiyasul muwafaqah karena ada kesamaan. Kalau qiyas yang kebalikannya seperti ini, ketika apa? Ditempatkan pada tempatnya haram akan mendapatkan dosa, maka kalau ditempatkan pada tempatnya halal akan mendapatkan pahala. Ini termasuk sedekah. Alangkah baiknya kalau dari awal sebelum menunaikan itu sudah ada niat yang baik. Ini paling afdol, paling utama, ya. Hadis ini riwayat Imam Muslim, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk faedah-faedah dalam hadis tersebut, ya, sudah kami singgung tadi pada penjelasannya. Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya. Ada pertanyaan sebelum melanjutkan hadis berikutnya? Kadang kalau ditunda bisa lupa. Iya. Kenapa? Mungkin Ustaz punya link yang bisa dipercaya. Nggih. Seperti diri Ustaz sebenarnya itu. Sunnah yang mana itu? Sampai dibakar itu. Ya, maksudnya? Ada masjid. Ya. Itu kan viral Pak ya. Yang ditanyakan apa? Tadi kurang jelas yang kurang. Yang jenengan tanyakan tadi? Apa? Mungkin Ustaz ada berita yang benar gitu. Saya tidak begitu paham berita itu, ya. Intinya biasalah Pak ya. Jadi orang-orang yang tidak suka dengan sunnah itu mereka mencari-cari. Intinya mencari-cari kelemahannya. Apalagi sekarang ini kan ada beberapa dai sunnah yang dipotong-potong, ya, ceramahnya. Padahal itu sudah
lewat beberapa ya 1 abad sebelum ada. Ya, begitu intinya dicari-cari apa namanya? Potongan-potongan ceramahnya ya. Ya kita katakan sih bukan berarti dai sunnah itu apa namanya maksum, tidak. Tapi mereka yaitu akhirnya mempertajam. Padahal kalau kita mau balas juga, kita cari potongan-potongan perkataan mereka juga tidak sedikit ya, bisa kita jadikan hujah untuk apa menyerang mereka kan begitu. Jadi kesalahan yang sifatnya itu masih bisa dimaafkan kan begitu ya. Ya, kalau mereka bisa menemui secara langsung kan enak kan seperti itu ya. Kan mesti insya Allah dai sunnah ya, mereka akan oh ya maaf mungkin kalimat itu terlontar kurang lembut lah kan begitu. Kan enak kan begitu, tidak akan istilahnya apa keras kepala ndak. Tapi mereka ya seperti itu tanpa ada musyawarah yang hikmah, akhirnya seperti itu. Kenapa ya sudah mereka kan mengetahui bahwa perkembangan sunnah itu yang masya Allah semakin ya menyebar kan begitu, yang ngaji sunnah akhirnya Pak ya, provokator mereka terus bermusyawarah bagaimana menghalangi, intinya Pak menghalangi dakwah sunnah kan begitu. Alhamdulillah dengan demikian malah akhirnya secara tidak langsung apa ya mengenalkan kan gitu, mengenalkan dakwah sunnah di seantero Nusantara. Akhirnya kan orang bakal mengerti apa sih sunnah kan begitu ya. Tidak sekedar sholat sunnah, puasa sunnah kan begitu. Ya, akhirnya mereka juga akan membaca. Walaupun sebagainya tetap terkungkung mudah dengan kelompoknya, tapi insya Allah orang-orang yang netral mereka akan mempelajari kalau memang penasaran. Ya, itu diantara hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan di Nganjuk tidak sampai seperti itu. Karena jenengan ini termasuk minoritas sekali ini. Minoritas dari ya tetaplah istiqomah ya di atas sunnah ya. Sampun isa nggih? Sampun nggih. Wah, berarti hadis yang ke-26 insyaallah kita akan bahas pada pekan datang. Ya berarti masih bulan Sya'ban ya. Bismillahi taala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.